Karena waktu itu di kampungnya Pancesilas ini selama 3 hari berturut-turut ada terus orang meninggal dari 3 keluarga yang berbeda. Tapi kejadiannya benar-benar runtuh Senin, Selasa, Rabu gitu. Hampir semuanya tuh punya ciri yang agak mirip. Ada yang dari hidung, ada yang dari lubang telinga gitu, ada yang dari mulut tuh keluar cairan. Jadi jenazah itu waktu dimandiin segala macam tuh keluar cairan kayak darah tapi warnanya hitam. Itu warga yang datang dan nyamperin mobil itu pada bingung. Apalah Pancesilas nih malam-malam ngeluarin mobil. Pas dibuka pintu mobilnya pasti karena diketok gitu nggak keluar gitu, orangnya dipanggil nggak ada nyaut segala macem. Dibukalah pintu mobil itu. Begitu dibukalah pintu mobil itu kaget lah warga karena yang ditengok sama dia Selamat datang di Cerita Rizal Book di episode 39. Sebulan lamanya kita libur. Kayaknya puasa cuma sekali lah ya. Iya. Ini gue kaku banget dibacanya hari ini. Tapi it's okay. Kita akan mulai episode di pertama setelah lebaran ini membahas soal urban legend. Sebuah cerita yang rame waktu itu di Indonesia bagian timur. Namanya adalah Suwangi. Suwangi ini digambarkan sebagai orang yang punya kayak dia tuh punya ilmu hitam gitu-gituan. Dan Suwangi ini digambarkan dan dipercaya oleh masyarakat timur kuno dulu, dia ini bisa berubah-ubah wujud, bisa jadi masuk manusia wujudnya, bisa jadi hewan lah atau bola api gitu-gitu kan. Baik lagi, tapi yang namanya orang pakai ilmu hitam segala macam kayak gitu pasti kan tujuannya nggak baik kan. Nah itu juga yang dipercaya sama masyarakat yang ada di Indonesia Timur. Jadi orang kalau udah pakai yang Suwangi ini dipakainya tuh pasti untuk kejahatan, entah untuk ngelukain orang, entah untuk bikin orang sakit atau bahkan bikin orang meninggal. Itulah yang dialamin sama desanya Pancesilas. Dinama sama tempat nih, tanpa merasa tempat harus kusensor dulu ya. Pancesilas adalah orang yang ada di salah satu kampung di pesisir laut Papua. Nah, di salah satu pesisir ini adalah namanya Desa Asahan. Nah, Desa Asahan ini biasanya tuh hari-hari normal tuh adem, ayem, aja kayak kehidupan di kampung lah. Tapi ada satu momen tiba-tiba dalam 3 hari berturut-turut nih, 3 hari beruntun ada orang yang meninggal. Dan 3 orang yang meninggal ini punya ciri yang sama. Jadi mulut atau telinga atau hidung gitu tuh keluar cairan darah tapi warnanya hitam. Dan semua kejadian itu ada kaitannya sama Suwangi tadi. Gimana kelengkapan ceritanya? Seperti biasa, siapkan kopi atau cemilan. Udah lama nggak turun nasi Padang nih. Sini gue ceritain. Cerita kali ini datang dari sebuah kampung di pesisir laut di Papua. Nah, kejadiannya waktu itu di tahun 2007. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat nih, ku samarkan aja nama tempatnya. Nah, tokohnya waktu itu sebutlah namanya adalah Pancesilas. Nah, beliau ini adalah seorang guru senior gitu, guru SD senior yang di kampung itu juga beliau ini dihormatin. Nah, mungkin kalau di tempat kita tuh kayak orang-orang yang ketua adat gitulah, makanya orang-orang atau warga-warga di kampung itu lumayan segen dengan Pancesilas ini. Beliau juga orangnya tuh rapih gitu. Nah, kalau sore Pancesilas tuh sering kali duduk nyantai di teras rumahnya karena memang di kampungnya Pancesilas itu bulan itu waktu itu sebutlah bulan Maret gitu ya. Bulan Maret itu lagi banyak bebenah kampung, bersih-bersih jalan kayak kita mau 17-an gitulah. Nah, kampung halamannya Pancesilas ini terkenal dengan suasananya yang tenang, nggak gusak-gusuk kayak kehidupan di kota gitu loh. Nah, tapi ada satu momen suasana kampung yang kita sebut aja adalah kampung Asahan ini tiba-tiba tuh berubah, nggak tenang lagi. Kenapa bisa begitu Bang Jal? Karena waktu itu di kampungnya Pancesilas ini selama 3 hari berturut-turut ada terus orang meninggal dari 3 keluarga yang berbeda. Tapi kejadiannya benar-benar runtuh Senin, Selasa, Rabu gitu. Nah, meninggalnya inilah yang bikin suasana kampungnya yang tadi tenang gitu. Jadi orang tuh pada penasaran dan bertanya-tanya gitu, kenapa gitu. Kalau cuma meninggal aja misalkan, ya udah memang sudah ajal mungkin. Nah, tapi 3 orang yang meninggal ini tuh nggak masuk akal gitu. Menurut orang sana tuh mereka bertiga ini nggak ada riwayat penyakit apa gitu. Nah, informasi yang didapat sama orang-orang kampung di kampungnya Pancesilas ini, mereka bertiga ini almarhum ini meninggal karena serangan jantung. Mereka makin, masa sih serangan jantung? Kayak kita nggak pernah dengar kalau si A, si B, si C ini punya riwayat jantung. Apalagi warga kampung ini pada bingung kenapa semua jenazah ini punya ciri-ciri yang mirip. Jadi 3 orang yang sudah meninggal tadi itu hampir semuanya tuh punya ciri yang agak mirip. Ada yang dari hidung, ada yang dari lubang telinga gitu, ada yang dari mulut tuh keluar cairan. Jadi jenazah itu waktu dimandiin segala macam tuh keluar cairan kayak darah tapi warnanya hitam. Nah, kabar itu nggak butuh waktu lama lah, nyampe lah di telinganya Pancesilas. Pancesilas tuh ngerasa punya tanggung jawab di kampung itu, dia mastiin datanglah Pancesilas ini ke rumah duka satu persatu. Dari ketiga ini rumah duka ini dia selalu dapat informasi yang sama.
ceritanya si keluarga ini sama ini mirip gitu. Jadi sekelipet kayak di kepalanya Pace Silas tuh ngerasa kayak ada yang gak beres sama kampung kita. Dari semua kejadian itu Pace Silas ini mulai kepikiran, tapi dia belum berani nyebut gitu ya, karena semoga aja ini yang dirasain sama Pace Silas tuh gak beneran terjadi. Jadi Pace Silas tuh ngerasa kayak apa jangan-jangan nih Suwanggi. For your information teman-teman, jadi Suwanggi ini adalah orang yang pakai ilmu hitam atau roh jahat gitu. Yang ini lumayan terkenal di Indonesia bagian timur. Nah gara-gara 3 kejadian beruntun 3 hari ini, suasana di kampung asahan tuh jadi gak tenang lagi. Apalagi yang dirasain sama warga tuh sama lah sama yang dirasain sama Pace Silas. Mereka juga menyebut kalau ini kayak Suwanggi nih pelakuannya nih. Selama 3 malam berturut-turut kejadian meninggal ini, Pace Silas tuh setiap jam 10 malam tuh nongkrong lah dia, duduk di terasnya sambil mikir apa yang sebetulnya terjadi. Karena cerita dari keluarga 1, 2, 3 tadi mirip. Terus dia masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri, semoga aja apa yang dipikirkan tuh gak bener gitu loh. Kalau emang ini semuanya tuh kerjaannya si Suwanggi ini. Tapi kalau ngeliat semua ciri-ciri dan semua kejadiannya, suasananya tuh bener-bener mendukung kalau emang ini Suwanggi. Tapi batinnya si Pace Silas ini kayak bertentangan gitu. Kalau toh memang ini ada Suwanggi di kampung halaman aku nih, yang ngirim siapa gitu. Terus alasan dia ngirim ke kampungku ini apa? 3 hari tuh setiap malam Pace Silas kemikirin itu terus. Nah di tengah-tengah dia Pace Silas lagi bengong dan mikirin semua kejadian itu, sekelibet lah dia kecium bau kayak sampah ikan gitu yang ada di dermaga. Nah kebetulan rumahnya Pace Silas kan dekat pantai gitu, deket lah sama dermaga kayak lelangan ikan gitu. Tapi menurut Pace Silas biasa-biasanya ini nggak begini baunya. Ini nyengat banget. Apalagi nggak biasa-biasanya. Kalau memang ada limbah yang dari ikan segala macam itu sampai kecium, tapi malam-malam Pace Silas tuh ngerasa kayak ih tumben-tumbenan lah nih kecium malam-malam. Makin lama dirasain sama Pace Silas, bau yang dia rasa ini nggak kayak biasanya lah, amis gitu, tapi beda gitu sama sampah ikan yang biasanya. Nah, belum lagi yang dirasain sama Pace Silas nih bau tuh kayak kebawa angin gitu loh, kayak dia tuh kadang kecium, muter, kecium lagi, berkali-kali di rumah dia begitu. Nah, karena perasaannya Pace Silas nih makin lama makin aneh gitu ya, ini nggak nyaman nih perasaannya, langsung dia masuk rumah tutup rapat-rapat tuh pintu, jendela semuanya tutup rapat tangan dia, tapi sambil dia ngintip dari jendela. Nah perasaan dia gak enak lah. Lumayan lama tuh Pace Silas langsung lihat dari jendela segala macam, takut ada apa gitu di luar, tapi nggak ada apa-apa, bener-bener gak terjadi apa-apa. Terus bau yang tadi kecium di depan di teras tadi hilang, udah gak ada lagi. Nah semua kejadian bau-bauan ini makin mempertebal lagi kecurigaan beliau ini soal Suwanggi tadi. Nah setelah lewat malam itu, besok paginya kan Pace Silas kan ngajar kan, kayak yang gue bilang di awal tadi, Pace Silas itu kan guru SD. Nah, besoknya waktu Pace Silas lagi ngajar, Pace Silas lah mulai merasa sesuatu yang nggak biasanya terjadi di sekolahan. Jadi situasi KBM, kegiatan belajar mengajar gitu, Pace Silas tuh ngeliat muridnya kayak, ya ngapa murid-muridku ini tatapannya kayak kosong. Terus yang dirasain sama Pace Silas, murid-murid ini kayak gak fokus gitu. Makin gak enak lagi suasananya karena muridnya Pace Silas adalah 1-2 orang yang mimisan. Makin gak karu-karuan lah yang dirasain sama Pace Silas ini. Apa kejadian kemarin nih emang yang semalam segala macam sama hari ini ada kaitannya? Tapi balik lagi Pace Silas tuh punya tanggung jawab yang lebih gitu. Kalau dia gak mungkin asal tuduh-tuduh aja kan, kayak dia ngebaca situasinya aja. Nah karena ngerasa ini situasi lagi gak baik nih, nah anak-anak siswa-siswa dia inilah diliburin. Hari itu udah habis pelajaran segala macam, kita harus pada pulang. Nah sebelum pada balik nih siswa-siswanya dititipin pesan lah sama mereka nih, setelah ini kalian pada pulang ke rumah. Nanti sampai rumah jangan ada yang keluar malam ya. Di semua runtutan kejadian itu yang bikin Pace Silas tuh makin yakin kalau apa yang dirasain itu beneran. Kalau memang di kampung halaman dia ini lagi ada yang namanya Suwanggi. Tapi Pace Silas tuh balik lagi ukur-ukur diri dia. Kalau sampai aku nih ngomong atau declare atau ngasih tahu semua orang kalau memang di kampung kita lagi ada Suwanggi, ini pasti makin gak kondusif kampung. Apalagi Pace Silas tahu betul di hari itu warga kampung dia itu udah terbelah 2 kubu gitu loh. Ada yang percaya kalau emang mungkin yang kemarin meninggal itu karena telah dibawa ke rumah sakit. Tapi sebagian warga di kampung halaman dia juga percaya kalau ini tuh ada kaitannya sama Suwanggi. Jadi kejadian meninggalnya tuh dirasa gak wajar. Nah apalagi kalau Pace Silas sampai bilang kalau ini adalah Suwanggi, udah pasti gak kondusif lagi. Apalagi Pace Silas juga ngerasa kalau sekarang semenjak kejadian 3 orang meninggal beruntun tadi itu gak ada lagi orang yang sampai keluar malam gitu jam 8. Terus di kampung halamannya anak-anak muda tuh masih rame lah. Ini gak ada, bener-bener gak ada aktivitas kalau udah lewat dari jam 8 malam. Kecuali bapak-bapak, karena 2 kubu tadi itu rata-rata yang percaya dengan Suwanggi itu adalah orang-orang yang sudah berumur. Nah anak-anak yang muda tuh gak pada percaya. Nah malam itu udah gak ada lagi aktivitas kan, kecuali bapak-bapak yang memang percaya ada Suwanggi ini, karena mereka was-was lah, jaga-jaga. Long story short, suasana kampung halamannya Pace Silas ini makin lama makin mencekam. Tiap malam tuh sepi,
bener-bener sepi terus, dan itu terjadi selama sampai hampir pertengahan bulan Maret lah. Dan bahkan udah nambah lagi korban di kampung itu, bukan cuma 3 yang tadi aja. Yang bikin makin mencekam lagi, kalau yang waktu sebelumnya 3 hari itu warga nggak tahu apa-apa lah, tiba-tiba udah kabar meninggal aja. Nah sekarang ini bener-bener langsung terang-terangan gitu loh teror di kampung itu. Beberapa warga tuh ngerasa kalau malam ada yang ngetok pintu, bener-bener segamblang itu. Pernah ada satu malam kejadian, waktu itu 11.30, setengah 12 malaman lah. Jadi bapak-bapak yang tua-tua kan memang dia percaya dengan Sewanggi ini kan. Mereka inilah yang jaga dan keliling di kampung halaman ini. Ada satu malam, waktu malam itu tuh mereka lagi keliling, mereka lah melihat ada bola api yang keluar dari salah satu rumah warga. Kalau di kita apa ya, Banaspati. Nah yang ngeliatin lah ngasih tahu bapak yang lain, "Bapak lihat gak pak? Tadi ada bola api keluar dari rumah itu." Nah setelah kawan-kawan bapak yang jaga ini ngelihat juga bola api itulah, mereka nih salah satu ada yang nyeletuk, "Ini Sewanggi, cepet-cepet lah kita kasih kabar sama Pace." Karena mereka ini takut terjadi apa-apa. Pergilah mereka ini ke rumahnya si Pace Silas tadi. Buru-buru lah gupek, mereka lari ketok-ketok pintu rumahnya Pace Silas setengah malam tuh. Ketok-ketok, "Pace, permisi Pace, tolong Pace." Bapak ini tuh kelihatan panik banget. Keluarlah Pace Silas ini dari rumahnya. Diceritain semua apa yang dilihat sama bapak-bapak yang ronda tadi. Soal bola api tadi, Banaspati tadi. Diceritain semuanya. Pace Silas yang emang dari beberapa hari sebelumnya sudah ngerasa nggak enak perasaannya, dia nggak banyak nanya lagi lah. Ya sudah, antarkan aku di rumah di mana kalian lihat Banaspati tadi. Sampailah di sana, diketoklah pintu rumah yang menurut bapak-bapak tadi tuh ngelihat kayak Banaspati di atas rumahnya. Begitu diketok, dibukalah pintu, masuklah Pace Silas sama bapak-bapak tadi ke rumah itu. Dan betul aja, penghuni rumah itu salah satunya tuh ada yang lagi sesak napas gitu. Disuruhlah sama Pace Silas ini, bapak-bapak yang tadi tuh suruh nganterin salah satu keluarga ini untuk ke rumah sakit atau di puskesmas yang terdekat aja lah dari kampung itu. Nah setelah diantar tuh, Pace Silas lah nanya sama bapak-bapak ronda tadi, "Tadi kalian ngelihat bola api itu larinya kemana arahnya?" "Tadi ngelewatin pohon kelapa yang ada di sana Pace, tapi setelah itu masuklah ke hutan bakau, habis itu ngilang, nggak lihat lagi kita." Nah, waktu lagi ngobrol gitu tuh, Pace Silas nih bapak-bapak inilah dengar suara dari arah hutan. Tadi kan yang kayak Banaspati itu kan masuk ke arah hutan terus ngilang kan. Nah dari sanalah mereka dengar suara Buntiana. Buntiana tuh kayak suara kuntilanak lah kalau di kita. Salah satu bapak ini nanya, "Pace, suara apa itu Pace?" "Iya Pace, dia suaranya Buntiana," gitu. Mereka ini pada khawatir kalau ada suara Buntiana ini siapa lagi yang mau diincar. Karena menurut kepercayaan mereka kalau sampai kejadian Sewanggi ini terus diiringi sama suara Buntiana ini, pasti ada seseorang atau sesuatu yang mau diincar. Nah setelah itu kawan bapak ini tadi yang ronda ini yang udah nganter orang ke puskes tadi udah balik kan, sama Pace Silas lah, "Udah setelah ini kalian nyebarlah ke rumah-rumah warga, bangunkan mereka, kasih pesan sama warga kalau mereka harus hati-hati malam ini." Besok paginya jam 6 pagi adalah tamu yang datang ke rumahnya Pace Silas. Buru-buru kayak panik gitu buat nyariin Pace Silas. Bilanglah dia Pace Silas, "Pace, tolong istri saya Pace." Namanya adalah Pak Yogi yang minta tolong sama Pace Silas. Tapi Pace Silas ini emang udah numpuk aja loh semua kejadian yang udah lewat ini. Dia ngerasa yakin betul kalau ini adalah Sewanggi kelakuannya. Makanya dia gak banyak nanya sama Pak Yongki ini. Langsung lah, "Ya udah antar aku ke rumah." Datanglah, sampailah ke rumahnya Pak Yongki ini. Sampainya di sana betul aja yang dilihat sama Pace Silas, istrinya Pak Yongki ini udah lumpuh. Ditanya sama Pak Yongki, "Kenapa ini bisa begini?" Dijelasin lah semua yang terjadi di rumah itu malam tadi sama Pak Yongki. "Jadi Pace, tadi malam kan ada beberapa ronda kan suruh bangun kan." Nah, mereka tuh udah pada bangun, Pak Yongki sama istri ini udah pada bangun sama anak-anak segala macam, kumpul di ruang tamu. Nah, waktu di ruang tamu itulah istriku nih kayak ngelihat sesuatu, kayak sosok apa gitu di jendela, tapi dia gak bisa jelasin itu apa. Pokoknya setelah ngelihat yang di jendela itu tadi, itu langsung lumpuh. Nah, gak cuman itu aja gitu. Jadi menurut Pak Yongki setelah lumpuh itu, dari telinganya istrinya Pak Yongki ini keluar batu, masih hidup. Itulah yang bikin dia yakin betul kalau ini bukan karena sakit medis gitu. Makanya dia minta tolong lah sama Pace Silas. Sebingungan situasi di rumah itu pagi-pagi. Belum sempat selesai nih masalahnya Pak Yongki sama istri. Pagi itu tuh mereka tuh denger warga-warga tetangga sekitar tuh pada teriak-teriak. Kacau lah pagi itu suasananya. Jadi ternyata selain rumahnya Pak Yongki ini, warga-warga sekitar tetangga-tetangganya Pak Yongki ini pada teriak-teriak karena mereka menemukan belatung yang masih hidup di rumahnya masing-masing. Dan kejadiannya bersamaan di pagi itu. Belatung yang mereka temukan di rumah masing-masing itu beda-beda. Ada yang di tempat makan lah, ada yang di lantai rumah. Itu aneh gitu, nggak masuk akal. Soalnya makanan yang ada belatung segala macam itu makanan yang masih baru. Ya bayangin pagi itu orang baru masak kan, udah ada belatung, nggak masuk akal. Dan baunya nyengat banget. Pace Silas ngeliat kondisi pagi itu pada kacau banget warga sekitar. Emosi dan marah dia nih. Ini udah keterlaluan gitu. Siapa yang ngirim Sewanggi? Siapapun orangnya ini nggak cuma mau satu orang. Dia mau satu kampung ini hancur. Jadi semua kejadian di atas tadi tuh Pace Silas cuma ngerasa sendiri. Sekarang ini udah gak tahan lagi dia. Kayak ngerasa
Ini gue kurus cari nih siapa nih pelakunya. Tapi dia juga nggak tahu nih masa orang kampung sini. Akhirnya Pak Silas lah ngumpulin semua warga kampung itu. Nanti malam kita semua kumpul di lapangan. Jam 8 malam itulah mereka semuanya pada kumpul di lapangan itu. Pada duduk ngelingkar. Pak Silas duduk di tengah lingkaran itu. Bilanglah Pak Silas ini sama warga, kampung kita sekarang sudah tidak aman. Suwangi udah seenak-enaknya ngacak-ngacak kampung kita. Saya yakin kalau yang ngirim Suwangi ini adalah orang-orang yang ada di kampung kita juga. Warga yang denger Pak Silas ngomong gitu, masa iya sih yang ngirim tuh ada orang kita juga? Kayak gak percaya gitu loh kalau pelakunya itu ada di antara kita. Dijawab sama salah satu warga yang ada di lapangan malam itu. Kalau Pak Silas sudah bilang begitu, udah pasti benar kalau pelakunya ada di kampung kita. Terus Pak Silas juga kasih tahu semua warga yang datang malam itu. Nanti malam semua laki-laki yang sudah dewasa tidak ada yang tidur. Ambillah parang, ambillah besi atau apapun yang bisa berbunyi. Warga apa maksudnya Pak Silas ini? Terus Pak Silas juga lanjut ngomong dia. Kita bangunin kampung ini. Kalau Suwangi nggak tidur, kita juga nggak akan tidur. Pukul semua pagar atau seng yang ada. Pukul semua tiang listrik biar dia tahu kalau kita nggak takut lagi. Saya akan lawan. Pak Silas ini kedengaran kayak orang yang udah lama nahan emosi gitu baru keluar sekarang. Setelah kumpul itu malam itu semua warga itu kan pada bubar gitu ya. Tapi yang laki-laki tadi balik lagi ke lapangan itu, ngumpul lagi lah mereka itu jam 12 malam membawa semua yang dipesankan sama Pak Silas tadi. Malam itu suasana kampung ini benar-benar berisik banget. Orang-orang yang bawa parang lah, bawa besi segala macam tadi itu berbunyi semuanya, klontang. Jadi menurut Pak Silas yang dipercaya sama orang sana, kalau sampai kampung itu suasananya malam tadi itu berisik begitu, Buntiana tadi yang kayak kuntilanak tadi itu sama Suwangi tadi itu gak akan betah ada di kampung itu karena berisik gitulah. Sama satu lagi, tadi kan bapak-bapak itulah yang suruh keluar bawa parang segala macam. Nah, ibu-ibu tuh dibagilah tugas sama Pak Silas tadi. Sampailah rumah nanti, ambil jeruk, peraslah jeruk itu segala macam, siramlah di sudut-sudut rumah sama di jalan-jalan kampung. Kalau sampai Suwangi tadi tuh jalan ngelewatin jeruk-jeruk tadi, panas lah yang dirasain mereka. Oh ya, jeruknya tuh jeruk nipis yang dipercaya sama mereka. Waktu semua warga tuh pada keliling itu, Pak Silas bilang ngajak beberapa warga tuh untuk ke balai, kayak pusatnya desa itulah. Di sanalah Pak Silas ini minta salah satu warga untuk hidupin alat pengeras suara lah dihidupin. Setelah itu diumumin lah sama Pak Silas ini. Siapa yang simpan Suwangi di sini? Satu desa udah jadi korban. Kalau kau nggak jujur, saya bakal cari siapa orangnya. Dan kau ingat, kalau saya yang buka, Suwangi itu bakal balik nyerang kau dan keluarga kau. Pak Silas tuh malam itu bener-bener marah dia. Setelah Pak Silas ngomongin itu, warga tadi yang nemenin dia ke balai tadi, dimintalah warga-warga ini untuk ngumpul lagi sama warga yang lain untuk keliling ngejagain kampung. Setelah itu Pak Silas pergi, entahlah kemana. Warga kamu tuh nggak tahu Pak Silas pergi kemana. Setelah semua warga kampung itu dengar Pak Silas ngomong pakai alat pengeras tadi, suasana kampung itu bener-bener sunyi. Orang-orang tuh bener-bener penasaran apa yang bakal terjadi setelah Pak Silas ngomong gitu. Dan sekitar 2 jam setelah Pak Silas ngomong itu, dia kan sempat hilang tuh tadi tuh. Nah, balik lagi lah dia di kampung itu. Berdirilah Pak Silas ini di pinggiran jalan. Nah, tiba-tiba dari ujung aspal, ini aspal di kampung itu masih baru. Berdirilah dia ini di pinggir jalan. Gak lama dari Pak Silas ini datang dan berdiri di pinggir jalan inilah kedenger dari ujung aspal ada suara mobil. Warga tuh pada bingung. Siapa? Orang dari tadi kita lagi pada keliling, kok tiba-tiba ada suara mobil. Warga yang mau Pak Silas ini langsung nengoklah ke arah sana. Penasaran lah mereka, siapalah orang ini. Karena mobil yang mereka lihat di ujung aspal ini berhenti, tapi lampunya masih nyala. Ngerasa ada yang janggal atau yang aneh gitu. Pak Silas lagi warga yang lagi sama dia ini disuruh ke sana. Ah, tengoklah ke sana. Sampainya di sana, warga yang jaga tadi itulah bilang kalau yang ada di mobil ini adalah Pak Simon. Pak Simon ini warga di kampung itu yang memang pegang proyek aspal itu. Warga juga tahu kalau Pak Simon adalah kawannya dari Pak Silas. Jadi warga yang datang dan nyamperin mobil itu pada bingung. Apalah Pak Silas nih malam-malam ngeluarin mobil. Pas dibuka pintu mobilnya Pak Silas, karena diketok gitu nggak keluar gitu, orangnya dipanggil nggak ada nyaut segala macem. Dibukalah pintu mobil itu. Begitu dibukalah pintu mobil itu kaget lah warga, karena yang ditengok sama dia Pak Simon ini dalam mobil itu udah kejang-kejang. Apalagi yang mereka lihat matanya Pak Simon tuh melotot gitu, mulutnya kebuka lebar, terus di mulutnya inilah yang keluar belatung kayak mereka temui di rumah-rumah. Teriaklah mereka, Pak Simon jadi korban Suwangi. Pak Silas tolongin Pak Simon, Pak Silas. Datanglah Pak Silas di mobil itu. Pak Silas tuh nggak ngomong apa gitu, dia cuma ngeliat gitu, tapi kaku aja badannya sambil bilang, jangan kau tolong orang ini. Warga yang denger Pak Silas bilang itu, lah bukannya Pak Simon ini kawannya Pak Silas ini, kenapa ngomongnya begitu? Ternyata kau yang panggil Suwangi kesini ya. Kau kasih janji supaya proyek aspalmu lancar, supaya uangmu banyak. Tapi kau lupa memaharnya toh. Kau pikir hukum adat bisa kau bayar pakai uang proyek? Warga denger Pak Silas tuh ngomong begitu, mereka bener-bener nge-freeze gitu, kayak
Ternyata semua kejadian yang ada di kampung mereka ini ulah Pak Simon ini lah. Kayak nggak nyangka mereka. Apalagi mereka tahu kalau Pak Simon ini kan kampung sini juga gitu loh, bukan orang mana. Tahu kalau Pak Simon adalah pelaku dari Suwangi itu, warga tuh yang tadinya deket dari mobil itu pada ngejauh, mundurlah mereka pelan-pelan. Dan di saat itulah badannya Pak Simon ini yang tadinya gagah gede gitu, pelan-pelan tuh badannya nyusut, warnanya jadi ngebiru gitu, mirip banget sama 3 orang yang meninggal beruntun di awal tadi. Dan malam itulah Pak Simon ini meninggal di mobil itu. Sesaat setelah Pak Simon ini meninggal, jadi bau amis lah segala macam yang sempat dirasain sama Pak Cesilas soal dermaga ikan tadi itu ngilang. Sama Buntiana itu kedengar lagi suaranya sekali gitu, habis itu hilang. Semalam itu Pak Cesilas lah bilang sama warga yang kebetulan lagi bareng sama beliau. Dia bilang lah begini, lihat baik-baik, Suwangi udah balik ke pemiliknya. Dia udah ambil bayaran yang kurang. Jangan korang main-main sama janji ada di tanah ini. Habis itu warga lah disuruh untuk ngebawa mayat jenazahnya Pak Simon untuk balik ke rumahnya. Dan besok paginya dipesenin, lah gak apa-apa lah kau kubur lah nih jenazahnya si Simon ini. Tapi gak boleh di tanah kampung halaman kita. Jadi walaupun Pak Simon adalah warga kampung asalnya ini, tapi gak boleh dia dimakamin situ. Dan setelah semua kejadian itu, kampung ini tuh jadi berasa lebih adem lagi, balik kayak awal lagi. Itu dia sebuah cerita urban legend yang disebut dengan Suwangi. Gila, rasanya berat banget ya baca cerita lo pada ya, kayak libur sebulan tuh kayak kaku lagi gitu gue bawanya. Tapi mulai episode baru dengan urban legend sih menarik. Tapi seperti biasa kalau kalian punya cerita atau apa silahkan kirim di email. Dan sebelum tutup videonya seperti biasa jangan lupa sholat teman.